kami menang. Selamat, Jesse. Sudah saatnya kami mengalahkan Lukas. Lagi pula, Ocelot itu nama macam apa? Kamu tahu, Lukas mungkin agak arogan, tetapi dia menolongku di situasi sulit. Cobalah mengenalnya. Jaga. Hai teman-teman, namaku Gabriel. Aku lagi nonton film kartun kesukaan aku. Tapi sekarang sudah jam 9 malam. Aku harus tidur supaya besok pagi aku bisa bangun tepat waktu untuk ibadah anak. Teman-teman, aku bobo dulu ya. Hai teman-teman, selamat pagi. Aku sudah siap mau beribadah. Aku udah mandi, sarapan, menyiapkan Alkitab dan amplop persembahan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah siap? Ayo kita beribadah. Selamat beribadah ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali kita bisa beribadah kembali dengan adik-adik nih Om dan Tante. Meskipun kita masih ibadahnya secara online, tapi kita mau tetap bersyukur dan bersukacita memuliakan Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap beribadah bukan? Sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap. Good, keren. Seperti tadi itu loh Tante Anggun yang di role play, ada adik Gabriel yang sudah siap untuk beribadah. Bahkan ya, dia sampai tidur lebih cepat malam sebelumnya karena dia pagi-paginya mau ibadah. Jadi dia mau tidur lebih cepat supaya bisa bangun tepat waktu untuk ibadah anak. Wah, hebat. Adik-adik yang di rumah juga pasti seperti itu kan? Luar biasa. Keren. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu.
Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam ibadah hari ini. Yuk, Om Tante, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan sudah lindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Tuhan juga sudah kumpulkan kami pada saat ini untuk ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dari awal sampai dengan selesai. Pimpinlah Om dan Tante dan juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Kami mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oh iya, Tante, adik-adik, masih ingat kan minggu lalu kita merayakan Pentakosta? Masih dong Om. Ya, wah Om Andre bersukacita sekali karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua. Roh Kudus yang akan membuat kita selalu bersemangat, memuji, memuliakan Tuhan dan juga bersaksi. Iya kan Tante dan adik-adik? Yes, betul Sekali Om. Betul Om Andre. Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita, ada di dalam hati kita. Kita tidak akan pernah ditinggal sendirian adik-adik. Tuh, seperti lagu pujian yang akan kita naikkan ini nih Om dan Tante dan juga adik-adik. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Om, Tante, adik-adik, bukan hanya membuat kita selalu bersemangat memuji, memuliakan Tuhan dan juga bersaksi, tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga punya banyak sekali pekerjaan lainnya loh. Keren. Wah, apa saja itu Tante? Ada banyak Om, tapi salah satunya adalah mengingatkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan juga memberikan kita kemampuan untuk meminta maaf. Oh gitu. Iya, nih kalau mau lihat contohnya seperti apa, kita lihat bersama-sama yuk.
role play berikut ini. Ayo, Yuk, kita lihat. check it out. Check it out. Hai teman-teman, namaku Bogdan. Aku mau menceritakan kisahku saat minta maaf kepada kakakku. Aku pernah membuat kakakku sedih saat kami sedang belajar, tapi aku malah main handphone. Saat itu kakakku suruh aku ikut belajar karena mau ujian, tapi Bogdan tidak mau belajar dan tetap main handphone. Aku sadar perbuatan aku itu salah dan harus minta maaf. Awalnya aku tidak mau minta maaf, tapi akhirnya aku tahu aku salah dan aku mau minta maaf. Aku senang dan lega sudah minta maaf. Teman-teman, aku bersyukur karena Roh Kudus memampukan aku untuk mengakui kesalahan dan minta maaf kepada kakakku. Teman-teman juga ya mau berani minta maaf. Aku percaya Roh Kudus akan memampukan teman-teman. Bye-bye. Wah, Roh Kudus itu luar biasa ya Om, Tante, adik-adik. Iya. Roh Kudus memampukan kita untuk mengakui kesalahan kita dan kita mau meminta maaf atas kesalahan tersebut. Seperti tadi yang dialami oleh adik Bogdan tadi di role play ya Tante. Iya. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Apakah adik-adik juga pernah menyakiti hati anggota keluarga di rumah? Misalkan tidak sengaja menyakiti hati mama, atau mungkin papa, atau kakak, atau adik, atau kakek, nenek, om, tante, atau siapa aja. Kalau pernah, jangan lupa untuk minta maaf ya. Benar. Jadi kalau begitu kita mau minta ampun dan mengakui kesalahan kita melalui doa pengakuan dosa nih Tante Anggun, Iya. yang akan dipimpin oleh teman kita Ezer dari kelas ATA. Mari adik-adik sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni untuk setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan ataupun sesama kami. Ajari kami untuk tidak mengulangi kesalahan kami lagi, dan kami bisa menjadi anak yang baik, yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ezer sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, Tante, tadi kan Tante bilang masih banyak lagi nih pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, betul. Kira-kira apa lagi ya Tante? Apa Tante Anggun? Jadi ada lagi nih Om, selain mengingatkan kita akan kesalahan kita dan juga memampukan kita untuk minta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan, Iya. Roh Kudus juga loh yang memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengerti firman Tuhan yang nanti nih akan disampaikan di ibadah. Oh, iya betul Tante. Dan bukan hanya mengerti loh adik-adik, tapi Roh Kudus juga yang akan menolong kita nantinya supaya kita bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi nggak hanya mendengar saja, tapi juga melakukannya. Wah, Keren kan? luar biasa ya ternyata karya Roh Kudus itu ya Tante ya. Betul Om. Apalagi selain itu Tante? Wah, penasaran ya Om ya, adik-adik ya. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi, mau tahu lebih banyak lagi, yuk kita sekarang dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Roland. Oke. Tapi sebelumnya kita siapkan diri kita dengan menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Siap Tante Anggun.
Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik sudah pegang Alkitab semua? Sudah ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Sudah dapat? Sudah ya? Yuk adik-adik kita sama-sama membacanya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan pimpinan-Mu kepada kami setiap hari dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, karena saat ini kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan kami bersama-sama hendak belajar apa yang akan Engkau berikan kepada kami hari ini. Ampuni kami Bapa kalau kami banyak kesalahan dalam kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari adik-adik sama-sama kita lihat Alkitabnya, kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita adik-adik. Adik-adik, minggu lalu kita memperingati Hari Pentakosta. Adik-adik tahu ya Hari Pentakosta apa? Tante Evi yang bercerita minggu lalu sudah menyampaikan bahwa Hari Pentakosta adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Roh Kudus turun 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga ya adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bersama-sama ya, kita belajar bahwa jauh
sebelum Roh Kudus turun, artinya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah memberitahukan dan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus tidak akan bersama murid-muridnya lagi. Dia harus pergi kemana adik-adik? Ke rumah Bapa. Nah, Yesus menguatkan dan meyakinkan murid-murid bahwa kepergiannya sangat berguna bagi para murid dan seluruh dunia. Dan Yesus tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, melainkan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Adik-adik, kenapa sih Roh Kudus datang? Roh Kudus datang ke dunia ini karena Tuhan Yesus tidak ada bersama murid-muridnya lagi di dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi walaupun Tuhan Yesus sudah di surga adik-adik, pernyataan Tuhan Yesus tetap ada, yaitu dengan kehadiran Roh Kudus. Pada ayat 7, Yesus menyebutnya sebagai penghibur. Di ayat 13 disebut Roh kebenaran. Nah adik-adik, apa nih pekerjaan atau peran Roh Kudus di dunia ini? Ada banyak pekerjaan atau peran Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari Yohanes 16, khususnya ayat 8 sampai 11. Ayo adik-adik, kita sama-sama lihat ya, ayat 8 sampai 11. Kita baca sama-sama. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik masih ingat gak pada saat Tuhan Yesus disalibkan? Orang Yahudi gak percaya loh bahwa mereka melakukan kesalahan. Roh Kudus inilah yang bekerja menggerakkan hati manusia untuk menyadari dosa atau kesalahan mereka. Contohnya adik-adik, ini contoh ya kita bikin ya, misalnya abang sudah dilarang mama jangan main bola di rumah. Tahu kan kenapa? Karena banyak adik-adik barang yang bisa pecah. Tapi abang gak nurut, tetap aja main bola di rumah, tendang sana, tendang sini. Vas bunga mama pecah, kena bola. Abang yang sudah bikin salah, merasa takut kalau akan dimarahin mama. Abang gak mau ngomong kalau dia sudah pecahin vas bunga mama. Tetapi adik-adik, Roh Kudus bekerja dalam hati abang. Walaupun abang takut, abang khawatir, gelisah, galau, Roh Kudus mengingatkan abang akan dosa dan kesalahan. Hati nurani, suara hati, itu suara Roh Kudus yang sedang bekerja
dalam diri kita adik-adik kalau kita bikin dosa atau kesalahan. Dan abang kemudian menginsafi akan dosa karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga abang memberitahu mama bahwa dialah yang mecahin vas bunga, meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Roh Kudus bekerja dalam diri abang. Seperti juga tadi adik-adik, udah lihat kan role play? Bogdan yang membuat sedih kakaknya. Kenapa? Karena diingatkan untuk belajar. Tapi malah Bogdan main handphone adik-adik. Bogdan awalnya tidak mau loh minta maaf pada kakaknya. Tapi Roh Kudus bekerja dalam diri Bogdan, menggerakkan hati Bogdan untuk meminta maaf. Keren Bogdan. Adik-adik bisa gitu juga ya. Nah, yang lain juga, Roh Kudus menyatakan pada dunia akan kebenaran. Waktu Tuhan Yesus di dunia ini terbatas adik-adik. Sedangkan masih banyak hal yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Maka Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang akan melakukannya. Kita juga semakin tahu ya adik-adik akan firman Tuhan yang kita baca karena roh kebenaran akan membuka hati dan pikiran kita untuk dapat memahami kebenaran yang dari Allah. Dengan membaca Alkitab, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti role play berikut ini. Mari adik-adik kita sama-sama saksikan ya. Hai teman-teman, namaku Gevi. Aku mau menceritakan kisahku saat aku harus memilih antara nonton YouTube atau membaca Alkitab. Aku pernah sulit memilih antara membaca Alkitab dan nonton YouTube. Sebelum belajar, aku selalu membaca Alkitab. Tapi karena aku sedang asik nonton YouTube, aku jadi malas membaca Alkitab. Akhirnya, aku memilih untuk membaca Alkitab. Karena aku butuh firman Tuhan setiap hari, dan aku tahu firman Tuhan akan menuntun aku. Aku merasa senang sudah memilih membaca Alkitab karena aku tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Teman-teman, aku bersyukur karena Roh Kudus memampukan aku memilih untuk rajin membaca Alkitab. Memang tidak mudah, tapi Roh Kudus akan memampukan aku dan teman-teman semua. Tetap rajin membaca Alkitab ya. Bye-bye. Adik-adik sudah saksikan role play tadi? Sudah ya? Gavi memilih membaca Alkitab daripada bermain HP. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri Gavi. Sehingga Gavi rajin membaca Alkitab. Satu hal menarik yang Gavi katakan ialah, memang tidak mudah. Tapi Gavi meminta Roh Kudus memampukan Gavi dan teman-teman semua untuk tetap rajin baca Alkitab. Yang selanjutnya adik-adik, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Roh Kudus mengingatkan orang akan dosa dan penghukuman atas kejahatannya, sehingga manusia akan berjalan dalam kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus akan menjadi penghibur, penolong, dan juga adalah roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Mengerti firman Tuhan yang kita baca dan taat melakukan firman Tuhan.
Seperti ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 16 ayat 13a. Adik-adik masih pegang Alkitabnya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yuk adik-adik, kita sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini. Kita sama mulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi sama-sama, Tante Roland hitung sekarang. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bisa ya adik-adik? Tante Roland yakin pasti bisa. Kiranya Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk selalu melakukan hal yang benar. Mau membaca Alkitab setiap hari, berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan mau menjadi saksi dalam hidup setiap hari. Dan juga yang lebih penting nih adik-adik mau melakukannya bukan supaya disebut hebat, keren, atau apa yang lain. Tapi adik-adik dan juga tante melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami, mengetuk hati kami untuk kami bisa melakukan apa yang baik dan apa yang benar di dalam hidup kami setiap hari. Dan kami menjadi anak Tuhan yang taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Ampuni Tuhan Yesus apabila di dalam ibadah ini kami masih ada yang sambil bermain untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Wah, hebat ya pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Betul sekali Om Andre, betul Om. Roh Kudus bukan hanya membuat kita selalu bersemangat memuji, memuliakan Tuhan dan juga bersaksi, tapi juga menolong kita untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Betul, iya Tante. Ya. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk tetap melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Betul. Meskipun nih banyak sekali godaan dari si jahat yang mengganggu kita. Ya, Contohnya seperti di roleplay tadi, seperti adik Gevi yang mau dituntun oleh Roh Kudus untuk memilih membaca Alkitab dan tidak menonton YouTube. Wah, keren tuh. Amazing. Roh Kudus yang menuntun adik Gevi juga adalah Roh Kudus yang menuntun kita semua. Supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan kita. Terus kobarkan api Roh Kudus dalam diri kita. Kita mau semakin semangat dengan mengangkat pujian api Roh Kudus. Oke Tante Anggun. Api
Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Api Roh Kudus, api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. P I api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. P I api. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Sambil kita sama-sama mengumpulkan persembahan, kita juga sama-sama menaikkan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Eklesia dari kelas ATA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami baru saja mengumpulkan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum juga berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik Eklesia sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah,
baik memimpin doa persembahan ataupun doa pengakuan dosa, boleh menghubungi om atau tante yang ada di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan ya. Adik-adik harus tetap semangat walaupun merekamnya berulang-ulang. Karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Oke? Sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitasnya untuk adik-adik yang di kelas AK dan HT sama ya, yaitu adik-adik mengerjakan studi kasus tentang memilih perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Studi kasusnya sudah dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing ya adik-adik. Adik-adik sudah menerima kan? Nah, nanti setelah selesai mengerjakan aktivitas, jangan lupa dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing ya adik-adik. Semangat adik-adik. Semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Tante dan Om mau memberikan pesan-pesan nih kepada adik-adik ya. Yang pertama adalah tetap jaga prokes, oke? Pada saat adik-adik pergi keluar rumah, tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Apalagi Om Andre, ada tambahan? Ada Tante. Oh. Kita harus tetap jaga kebersihan dan kita juga harus menjaga kesehatan. Karena saat ini muncul penyakit baru yaitu hepatitis akut. Ya. Tetapi adik-adik tidak perlu takut atau khawatir. Karena itu adik-adik harus makan makanan yang sehat, bergizi, dan juga yang pastinya harus bersih. Jangan jajan di sembarang tempat. Betul itu Om Andre, setuju. Dan adik-adik juga jangan lupa ya, tetap minum susu dan vitamin. Supaya tubuh kita nih tidak mudah kena virus. Oh, ada lagi nih. Apa tuh adik-adik? Jangan lupa untuk selalu berdoa pada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus menjaga kita semua. Oke, ingat juga adik-adik baca renungan Starnya dan juga mendengarkan renungan podcast Shema setiap hari. Yes, betul. Podcast Shema selalu di-share tuh di WhatsApp grup kelas masing-masing Tante Anggun. Adik-adik, satu pertanyaan. Masih ingat tidak ayat hafalan kita? Masih deh Tante. Pasti masih ingat. Dari mana? Yes. Dari Yohanes 16 ayat 13a. Yuk kita sama-sama baca ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Keren, hebat adik-adik. Jadi adik-adik ingat selalu ya bahwa ada siapa adik-adik? Ada Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Dan kita mau untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita jadi apa anak Tante Becky? Jadi anak Tuhan yang manis. Betul. Yang selalu menyenangkan siapa Tante? Hati Tuhan. Yes, betul. Jadi jangan lupa jadi anak-anak Tuhan yang manis. Dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik. Minggu depan kita beribadah lagi ya adik-adik. Sekarang kita akan menutup ibadah pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena cinta kasih Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kami, ada Roh Kudus di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang selalu akan membantu kami, yang selalu menjaga kami. Dan kami berjanji, kami mau untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang manis dan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.